dayanya besar. Maka tidak ada salahnya di titik tersebut kita menggunakan charger yang dayanya lebih tinggi lagi. Misal dinaikkan sampai 20 ampere. Sehingga kalau 20 ampere berarti durasi charge-nya sekitar 2,5 jam dari 0 sampai penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan menguji coba charger untuk Polytron Fox R. Nah, karena ada beberapa konsumen kita, ada beberapa customer ataupun subscriber yang bertanya kepada kita tentang Polytron Fox R. Chargernya sebetulnya berapa watt? Kalau charger bawaan Polytron Fox R itu tertulisnya 10 ampere. 10 ampere itu realitanya berapa watt sih? Nah, itu kan kalau pernah kita ukur itu sekitar 800-an. Nanti kita buktikan lagi. 800 sekian watt itu kadang nanggungnya itu ketika kita nunut ngecas di warung ataupun nunut itu maksudnya numpang ngecas di tempat-tempat umum yang mana di sana dayanya kecil atau dayanya besar tapi terbatas karena digunakan bareng-bareng. Nah, maka itu menjadi kendala. Maka salah satu solusinya adalah menggunakan charger adjustable, charger yang bisa diatur dia mau konsumsi berapa watt. Konsekuensinya apa? Ketika menggunakan charger kecil yang dia arusnya kecil, wattnya kecil, maka proses pengecasannya juga akan lebih lama, tetapi lamanya juga tetap dalam batasan wajar. Cara menghitung durasi charge-nya itu kan sudah sering kita jelaskan di konten sebelumnya ya. Saya ulangi lagi, kurang lebih begini. Baterai Polytron Fox R itu 72 volt, 52 Ah. Ketika dicas menggunakan 5 ampere, maka kurang lebih dia durasi dari 0 sampai fullnya itu 10 jam. Bagaimana cara menghitungnya? Kapasitas baterai dibagi arus cas. Nah, charger bawaan Polytron Fox R ini dia 10 ampere. Maka wajar kalau klaim pabrik itu durasi cas dari 0 sampai full itu sekitar 5 jam karena 52 Ah dibagi 10 ampere. Jadi 5,2 jam. Nah, tetapi akan menjadi kendala lagi ketika teman-teman menggunakan unit Polytron Fox R ini untuk touring, untuk perjalanan jauh, untuk mudik dan lain sebagainya. Yang mana ketika perjalanan jauh itu pasti melewati daerah-daerah yang memang disediakan SPLU atau titik-titik pengecasan yang wattnya besar, dayanya besar. Maka tidak ada salahnya di titik tersebut kita menggunakan charger yang dayanya lebih tinggi lagi. Misal dinaikkan sampai 20 ampere. Sehingga kalau 20 ampere berarti durasi charge-nya sekitar 2,5 jam dari 0 sampai penuh. Ya 2,5 jam bisa sambil istirahat atau makan siang dan lain sebagainya gitu ya. Terkait aman atau tidaknya, aman karena baterai Polytron Fox R itu menggunakan tipe LiFePO 4 ferrophosphate yang mana dia secara datasheet harusnya mampu dicas sampai 1C. 1C itu maksudnya kalau 52 Ah berarti dia mampu sampai 52 ampere. Tetapi ya kalau sampai 52 ampere juga menurut saya kegedean. Kenapa kegedean? Karena konstruksi kabel chargernya, nah ini juga ya gede sih, cuman soketnya terlalu mepet kalau buat 50 ampere. Ini menggunakan soket M23. Ini aman ya, paling sekitar 40-an ampere lah ya. Kemudian di service center Polytron kan beberapa juga menyediakan fast charging untuk Polytron. Dia tembus sampai 40 ampere. Jadi kalau kita cas sampai 20 ampere pun aman. Nah, sekarang yang mau kita uji coba adalah charger aftermarket yang dia bisa di-adjust, bisa diatur arusnya sampai 20 ampere. Nah, maka dari 1 ampere sampai 20 ampere kita atur sesuai kebutuhan. Sekarang kita buktikan dulu, kita uji coba Polytron Fox R chargernya sebetulnya konsumsi realnya berapa watt. Nah, kita tancepin ke sini. Oh maaf, khusus Polytron Fox R itu harus nancap dulu ke unit ya, baru nancap ke PLN. Khusus untuk charger orinya, karena dia ada proteksinya. Oke, ini sudah nyambung. Saya taruh dulu di sini. Kemudian saya tancepin. Oke. Nah, dia kedip hijau dulu baru merah. Kalau sudah merah artinya dia sudah proses charging. Kita lihat tembus berapa watt. Kelihatan ya di kamera, 850 watt. Nah, itu kalau teman-teman di rumah listriknya menggunakan daya 900 watt, itu dapat dipastikan jeglek. Jeglek itu maksudnya dayanya kuat karena 50 watt sudah terpakai untuk lampu dan lain sebagainya. Nah, maka solusi berikutnya yang kita tawarkan adalah menjadi solusi ini ya. Jadi menggunakan charger
adjustable. Sekarang kita coba uji coba ya. Kita tes, ini saya lepas. Nah, kalau yang charger adjustable ini atau aftermarket, itu mau ditancap di PLN-nya dulu boleh, ditancap ke UD-nya dulu pun boleh. Secara keamanan bagaimana? Aman. Tidak kemudian kadang-kadang ada yang berpendapat, kok khawatir mengeluarkan percikan di sini dan lain sebagainya. Enggak, tetap aman karena charger pun akan bekerja secara otomatis mendeteksi beban, dia baru menaikkan arusnya. Kita setting dari arus minimal dulu, kemudian kita pasang. Tadi konsumsi charger orinya 850 watt. Sekarang kita lihat di sini, ini sudah nancep. Saya setting di minimal. Minimalnya dia 0,68 ampere. Di sana berapa watt? Hanya 77 ya. Kecil sekali. Nah, ini bisa kita naikkan, tinggal kita putar saja di sini. Kita putar. Misal kita naikkan biar setara dengan charger Polytron Fox R ya, yaitu 10 ampere. Nah, maka di sana pun akan menyerupai charger Polytron Fox R, yaitu 823 watt. Bisa kita maksimalkan lagi. Misal kita mau touring, kita mau perjalanan jauh, kemudian nunut ngecas di kantor PLN ataupun di tempat-tempat umum yang dayanya besar, kita maksimalkan saja. Nah, ini saya putar maksimal. Nah, ini ada faktor listrik juga ya. Di tempat saya kebetulan di bawah 220 volt tegangannya. Agak drop. Jadi ini hanya dapat 17, sekian, tapi sudah mending lah. 18 ampere. Oke, 18 ampere. Sekarang kita coba cek realnya masuk berapa ampere. Di sini keluar 1400 watt. Sekarang kita coba cek tegangan PLN-nya ya. Karena di sini seringnya drop. Nah, bener kan? Dia drop 210. Ini karena faktor kabel juga. Kalau dia pakai tegangan listrik yang stabil, saya rasa bisa tuh tembus 20 ampere. Oke, sekarang kita buktikan berapa ampere yang betul-betul terukur. Di sini dia muncul 17,6. Sekarang kita tes menggunakan ampere meter. Kita tes. Di sini 16,3, 16,2 sekian. Di sini berapa? Oh, di sini tembus 17, sekian. Oke, jadi ya ada ketidak naik turun ya, nilainya naik turun karena sekali lagi faktor tegangan jaringan PLN-nya kita naik turun di sini. Tetapi pada prinsipnya charger ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata butuhnya di tempat yang memang dia hanya support 450 watt, ya kita setting hanya sekitar 5 ampere. Kalau di tempat yang dia 900-an watt aman, ya bisa disetting 9 sampai 10 ampere. Kalau ternyata di tempat yang memungkinkan kita melakukan fast charging, ya bisa disetting sampai maksimal 20 ampere. Ini kebetulan kondisi baterai juga hampir penuh. Nah, 88%. Baik, itu sedikit konten edukasi dari kami. Jadi pada prinsipnya yang pertama, Polytron Fox R itu aman dicas sampai 40 amperan itu masih aman. Tetapi melihat soketnya sampai 50 ampere pun aman. Tetapi melihat soket M23-nya, ya saya sarankan aman hanya di 40-45 ampere saja. Kemudian yang kedua, menggunakan charger aftermarket pun aman. Yang penting voltase maksimalnya itu di 84 volt. Karena ada baterai 72 volt yang dia konsepnya bukan 84 penuhnya, tetapi 86,7. Atau dia menggunakan sistem 24S. Sedangkan Polytron Fox R menggunakan sistem 23S. Oke, itu konten singkat kali ini. Semoga bisa diambil manfaat dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.